bicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri atau tanpa didasari ilmu, maka bersiap untuk singgasananya di dalam api neraka. Sebut jihad yang sebab ada jihad yang abal-abal di zaman kita, di mana jihad pun juga maknanya diperkosa, dieksploitasi. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di akhir tahun 2020 bersama-sama kita berkumpul di PBNU, di gedung PBNU ini. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Dan kita doakan segenap para ulama, bil khusus para pengurus Nahdlatul Ulama, bil khusus Kiai Haji Said Agil Siraj diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga Kiai Haji Agus Salim, dan juga yang barusan menyampaikan kepada kita sekalian Bapak Irjen Polisi Suntana, dan juga yang mewakili Menteri Agama Gus Yagut, dan segenap para hadirin, para hadirat, dan semua yang mengikuti acara ini, insya Allah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang Rasulullah mengajak kita ke jalan tersebut, jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan apa yang dikatakan, apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan oleh Rasulullah. Hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah jalanku. Hanya siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hal yang lain. Yang mana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa gerangan yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah. Wal takum minkum ummah yad'una ila al-khair. Hendaknya ada di antara kalian bukan satu, bukan dua orang, enggak cukup satu, enggak cukup dua, enggak cukup tiga. Ummah, sekelompok umat yang mana mereka kompak, yad'un ilal khair, mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Tahu kan khair, kebaikan. Dan kita alhamdulillah diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan hati, diberikan guru, diberikan pembimbing, dan guru yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling agung adalah Al-Qur'an yang mengajarkan kita tahu apa itu kebaikan. Dan fitrah semua manusia, bahkan yang non muslim pun juga tahu bahwasanya ada hal-hal tertentu nggak baik, akhlak baik, tetapi ada juga hal-hal yang tidak baik disadari oleh masyarakat. Akan tetapi subhanallah, ketika fitnah merasuki dan meracuni, mengkontaminasi pikiran seseorang, kadang dia dibutakan hingga nggak bisa membedakan antara berlian dan kotoran kambing. Tidak bisa membedakan antara air yang jernih dengan air kotor. Waliyadu billahi min dzalik. Ketahuilah bahwasanya jalannya Nabi Muhammad ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan yang turut andil di jalan tersebut selain Nabi Muhammad adalah orang-orang yang ikut kepada Rasulullah. Barang siapa yang mau turut andil di dalam jalan ini, ikut caranya Nabi Muhammad, bukan pakai cara sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbun Allah", firman Allah, "Fattabi'uni", ikuti aku. Ikuti Rasulullah bukan cuma sekedar di dalam metode cara beliau sholat, tetapi dalam segala hal, dalam ibadat, dalam adat, dalam pola fikir, dalam metode, dalam cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Ruslan pun juga sahib Zubat, beliau mengatakan wa niyatun wal qawlu thumma al amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbal. Boleh jadi ucapannya bagus, tapi berapa banyak ucapan yang nampaknya baik, urida bihal batil, ditujukan untuk tujuan yang batil. Pun juga walaupun ucapannya kelihatannya bagus menurut akal, perbuatannya bagus menurut akal,
niatnya baik. Akan tetapi kalau nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak di dalam syariat ini. Misalkan ada orang sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat sedikit, itu sholatnya pemalas, saya sholat subuh 9 rakaat. Bacaannya sama, Fatihah juga, rukuk juga, sujud juga, niatnya bagus, semangat, akan tetapi nggak sesuai dengan yang dicontohkan dari Nabi Muhammad, la tuqbalu, tidak diterima. Begitu pula Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat seperti kalian melihat aku salat. Dan juga dakwah seperti kalian melihat aku dakwah. Ceramah seperti kalian melihat aku ceramah. Berbuat ajak amar ma'ruf seperti kalian melihat aku amar ma'ruf. Nahi mungkar seperti kalian melihat aku nahi mungkar. Berjihad seperti kalian melihat aku berjihad. Syiddah 'alal kufar, tegas kepada kekafiran seperti kalian melihat Rasulullah. Bagaimana tegasnya Nabi Muhammad? Terukur, pas ketegasan dan juga metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu 'anni manasikakum. Ambil dariku cara kalian beribadat, manasik kalian, ibadat kalian, ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat melihat dari Rasulullah seperti apa, para tabi'in melihat dari Rasulullah seperti apa, para ahli baitnya Nabi Muhammad melihat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersambung sanad dan silsilah itu sampai kepada para aulia utisya, para wali songo. Wali Songo yang masuk ke bumi Indonesia ini membawa ilmunya Nabi, membawa dakwahnya Nabi, membawa dengan cara dan metodenya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan berkat mereka sukses dakwah Islam di bumi Indonesia ini, kesuksesan yang tidak ada di negeri manapun juga. Di negeri manapun juga masuknya Islam ke bumi Indonesia ini dengan damai. Sehingga agama tidaklah agama dakwah yang bersanad dengan metode yang menyambung tersebut tidaklah masuk ke negeri manapun yang ada konflik, melainkan menjadi solusi menghilangkan konflik dari negeri tersebut. Namun kenapa kok tiba-tiba negeri yang nggak ada konflik dimasukkan dengan suatu dakwah yang katanya dakwah Islam, tahu-tahu berubah menjadi konflik? Pertanyaannya, apakah agamanya beda? Agamanya nggak beda, tetap Qur'annya sama, hadisnya sama. Begitu, akan tetapi pemahamannya yang berbeda sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Wali Songo di sini, beliau menghadapi tantangan yang lebih dahsyat dari tantangan kita. Sekarang ada 200 juta muslim di bumi Indonesia ini, alhamdulillah. Begitu negara mendukung kegiatan yang mau kita lakukan, disupport, dibantu, disumbang lagi. Alhamdulillah. Dan demikian mudah kita negeri Indonesia ini diberikan kebebasan yang tidak dimiliki di negara manapun. Bahkan di Saudi Arabia nggak punya kebebasan seperti kita. Bahkan di Timur Tengah tidak punya kebebasan seperti kita negeri Indonesia ini. Bahkan negeri yang katanya bebas di Eropa, di Amerika, di mana punya kebebasan seperti kebebasan di Indonesia ini. Demikian bebas, dan juga masyarakatnya luas, santun. Kemudian juga para pejabat-pejabatnya pun juga luas, santun, dan para ulamanya pun juga demikian yang kita kenal. Para ulama, para kiainya berakhlak luhur, luas dan santun. Masya Allah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Wali Songo datang ke sini, mereka minoritas, kecil. Tetapi lihat di dalam metode mereka berdakwah, bahkan orang-orang non-muslim pun tertarik kepada dakwahnya mereka. Asyik dengan dakwahnya mereka. Mengambil masukan dan pendapat dan merujuk kepada mereka, padahal beda agama. Subhanallah. Bahkan banyak di antara para wali songo tersebut dan juga para pendakwah-pendakwah yang membawa agama Islam ini, itu kerajaan-kerajaan non-muslim yang ada di Indonesia ini tertarik dengan akhlaknya mereka hingga melihat bahwasanya ini yang paling pantas menikah dengan putri kami yang mereka ini. Subhanallah, tertarik sampai sedemikian rupa hingga akhirnya berubah menjadi kerajaan yang menganut kepada agama Islam ini, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bahwasanya tidak ada orang yang lebih tegas daripada Wali Songo. Tidak ada orang yang paling berpegang teguh dengan ajaran Islam melebihi mereka. Tidak ada orang yang paling ahli dalam berdakwah melebihi mereka.
Tidak ada orang yang paling faham makna amar ma'ruf dan nahi mungkar melebihi mereka. Namun, dan juga nggak ada orang yang paling ngerti jihad dan paling mujahid sejati melebihi mereka. Tapi pertanyaannya, berapa kuil yang dihancurkan oleh Wali Songo? Berapa candi yang dihancurkan oleh Wali Songo? Ada berapa kuil, ada berapa candi, ada berapa patung yang dirusak oleh Wali Songo? Nggak ada. Borobudur masih utuh, Prambanan masih utuh, candi-candi masih utuh, kebudayaan yang ada di Indonesia tetap ada. Subhanallah. Demikian luas. Mereka mengajak manusia dengan senjata yang paling tajam, lebih tajam dari pedang. Apa senjatanya mereka? Akhlak, adab, ilmu, istiqamah, tawadhu, amanat, kejujuran, kesantunan dalam berucap, kesantunan dalam bersikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga ketika menyampaikan agama ini dengan sanad turun temurun dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in sampai ke bawah hingga dikatakan inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman yakhudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita dari mana. Kemudian juga laula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakalan ngomong seenak perutnya. Semaunya dia bakal berucap, semaunya dia bakal bersikap. Namun mereka orang yang mengambil sanad rantai silsilah, mencontoh dalam ilmu, mengikuti ilmu yang di atasnya. Guru-gurunya nyambung sanadnya. Kemudian juga di dalam amal, di dalam pemahaman, bukan cuma sekedar ilmu saja, bukan cuma sekedar nusus, lakin faham nusus, pemahaman akan nas tersebut ada sanadnya. Sebab kalau pemahaman seenaknya sendiri, man takallama fil Qur'an bi ghairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri atau tanpa didasari ilmu, maka bersiap untuk singgasananya di dalam api neraka. Dan juga bahkan sanad di dalam cara berdakwah, cara penyampaian, cara beramal, cara berbuat, cara bersikap, semuanya ada sanadnya, ada caranya, ada metodenya. Dan ini yang membuat ketika seseorang terhubung dengan sanad tersebut, Masya Allah, menjadi berkah. Dan Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, mereka adalah hum ahlus sanad, orang yang punya sanad. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu pun itu juga para ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad. Dari Timur Tengah ke Indonesia untuk mengambil sanad, untuk berguru kepada para ulama yang ada di sini, termasuk Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Salah seorang daripada guru beliau adalah Kiai Syekh Khalil Bangkalan. Subhanallah, dari orang Indonesia asli di Madura sana, mengambil keilmuan kepada beliau, dan juga banyak para ulama-ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Sanad dalam ilmu, sanad di dalam metode dakwah, sanad di dalam berucap, sanad di dalam bersikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam berdakwah, dakwahnya Nabi Muhammad, ketika ngajak orang, nggak ada cacian, tidak ada makian, nggak ada provokasi, bahkan sampai menyebut nama individu tertentu, nama kelompok dihindari oleh Rasulullah SAW di dalam nasihat umum. Nabi kalau negur orang, ma balu aqwam yaf'alun kadza yatrukun kadza. Kenapa ada sekelompok orang, nggak disebut namanya atau jenis kelompoknya siapa. Kenapa ada sekelompok orang mengerjakan hal ini, meninggalkan hal itu? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang dipesankan oleh guru-guru kita dengan sanad mereka sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah jihad yang beliau lakukan, perang Uhud. Kita tahu perang Uhud sahabat banyak terbunuh dan Rasulullah terluka parah di perang tersebut. Kemudian Nabi diminta untuk melaknat dan mencaci orang-orang kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad di medan perang, membunuh sahabat depan mata mereka. Maka Rasul mengatakan, ma bu'istu la'anan wala sabbabah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala bukan tukang laknat, bukan tukang caci maki. Innama bu'istu rahmah. Aku diutus membawa rahmat. Ini terhadap kafir harbi, orang kafir yang memerangi dalam jihad yang sah. Ya, jihad yang sah.
Kenapa saya sebut jihad yang sah? Sebab ada jihad yang abal-abal di zaman kita, di mana jihad pun juga maknanya diperkosa, dieksploitasi ya, untuk meraih keuntungan duniawi, tahta atau harta atau kepentingan atau agenda-agenda duniawi lainnya. Kita ada di zaman tersebut. Kalau orang datang, ayo saya mau kursi, nggak ada yang bakal dukung. Saya mau harta, nggak ada yang bakalan dukung. Tapi dia bilang, saya ayo ngajak manusia, kita berjihad, kita membela Allah subhanahu wa ta'ala, kita membela Nabi Muhammad, ayo. Baru orang bakalan banyak dukung untuk kepentingan politik. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini Rasulullah dalam jihad yang asli, yang sah, yang sebenar-benarnya, yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, memerangi orang-orang yang memang pantas diperangi, karena mereka memerangi dan menyerang Rasulullah di Uhud. Namun Rasulullah bersikap, saya tidak melaknat mereka, saya tidak mencaci. Saya bukan tukang caci, saya bukan tukang laknat. Itu Nabi Muhammad. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau tatkala menyebutkan tentang manhaj metode Ahlul Bait, metodenya Ahlul Bait, metodenya para keturunan Rasulullah SAW di dalam berucap dan di dalam bersikap. Sayyidina Hasan masuk ke masjid bersama putra beliau. Di masjid, khatib penceramah ketika melihat Al-Hasan bin Ali, dia rubah ceramahnya menjadi provokasi, cacian dan makian. Nah, rupanya itu guru besar cacian makian udah ada dari dulu. Begitu, mencaci Al-Hasan bin Ali. Ahlul Bait. Ada sanad. Ketika masuk dirubah menjadi cacian, makian, provokasi terhadap Ahlul Bait. Sehingga Al-Hasan tetap dia dengar, menyimak, nggak keluar, nggak bergeming, cemberut pun tidak. Begitu sudah selesai sampai anaknya ini nggak tahan dan berkata, ya abati, amata semama yaqul. Kamu tidak dengar apa yang dia bilang? Nah, saya dengar, kata Al-Hasan. Idzan ajibhu, jawab, klarifikasi, jawab, bantah omongannya dan caciannya tersebut, balas. Maka Al-Hasan dicaci nggak marah, dimaki nggak marah, dikata-katain nggak marah. Tetapi ketika melihat anaknya Ahlul Bait, cucunya Nabi, ada putra beliau, ada kecenderungan untuk mengambil metode di luar metode Ahlul Bait, untuk bergeser dari jalannya Ahlul Bait. Bergeser dari jalan Ahlul Bait, membalas cacian dengan cacian, ada menyimpang dari jalan Ahlul Bait. Ketika melihat anaknya ada kecenderungan untuk pindah jalan, pindah metode, maka beliau marah dan menegur anaknya tersebut, ya waladi, mata ahidata abaka sababa. Wahai putraku, sejak kapan kamu dapati ayah dan leluhurmu tukang caci maki? Saya Hasan, saya bukan tukang caci maki. Ayah saya, kakek saya bukan tukang caci maki. Ali bin Abi Thalib, ayah saya bukan tukang caci maki, bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk. Begitu juga ibuku Fatimah Az-Zahra. Begitu juga Rasulullah SAW. Kamu Ahlul Bait, dari bait kamu, dari rumah kamu, siapa yang tukang caci maki? Ayahmu, kakekmu, leluhurmu, nggak ada. Dan begitu juga ini dari Al-Hasan bin Ali, generasi awal dahulu. Waktu beliau meninggal dunia, Al-Hasan mengantar jenazahnya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu jenazahnya Al-Hasan bin Ali dihadiri oleh banyak pejabat yang dulu tukang caci maki dari Bani Umayyah tersebut. Kemudian mereka berubah memuji Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan orang baik, Hasan orang hebat. Al-Husain bilang, dulu kamu yang caci maki dia, sekarang kamu puji dia. Bilang, betul. Dulu kami mencaci dia, kami provokasi dia. Tapi tahu gak apa sikap dia? Sikap dia terhadap kami bagaikan gunung ini. Gunung, kamu lempari, kamu caci maki, ada bergeming? Tidak bergeming, nggak bergerak, nggak merubah senyumnya, nggak merubah akhlaknya, nggak merubah tawadhu'nya, nggak merubah kesantunannya. Sabat dengan metode yang ditanamkan oleh para leluhur beliau, radhiyallahu anhu warḍah. Dan ini diwariskan turun-temurun kepada Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, beliau lihat bapaknya disembelih depan mata, Al-Husain bin Ali. Kemudian saudara-saudaranya terbunuh di Karbala. Sebutkan satu cacian yang keluar dari mulutnya Ali Zainal Abidin. Sebutkan satu makian. Atau provokasi, ayo bangkit, serang, serbu. Ada gak begitu? Gak ada. Tidak ada hal yang seperti itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan keluar dari masjid dicaci maki.
Udah selesai dicaci maki, ini memang kita nih ahli bait biasa dicaci, biasa dimaki. Tapi nggak bakal kamu temukan dari kaum ahli bait yang tukang caci, tukang maki. Dimaki ya, tapi kita mencaci, memaki nggak ada dulu, tidak ada hal yang semacam ini, hal yang semacam ini. Itu sampai ketika beliau dicaci maki, beliau bilang yang kamu tahu, yang kamu lihat, yang kamu tidak tahu dari aib saya lebih banyak lagi. Alakah hajat, kamu punya hajat? Orang malu, ditawarin hajat, ayo. Dikasih, saya nggak punya apa-apa. Buka jubahnya, kasih sorbannya ini, diberikan, ini hadiah untuk engkau. Dia lihat ada uang berapa, dipegang oleh muridnya, begitu ada 1000 keping perak, ini hadiah untuk engkau. Dibales dengan sikap, diklarifikasi dengan sikap, bukan dengan berucap. Kalau ucap, siapapun juga, ini zaman komentar, semua bisa komentar. Anak kecil bisa komentarin profesor, anak TK. Nah, ini zamannya begitu. Tapi sikap, ini yang sulit. Beliau balas dengan sikap. Ketika beliau balas dengan sikap, itu orang langsung berubah. Dia berubah, dia berkata, Asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi, kamu betul cucunya Rasulullah. Kamu betul cucunya Fatimah Zahra. Ali Zainal Abidin nggak bilang, kamu maki saya cucu Nabi. Berani kamu. Nggak pernah bilang begitu. Nggak ada bilang begitu. Tetapi lihat, pembenci langsung berubah. Kamu betul cucunya Nabi Muhammad SAW. Begini cucunya Nabi, seperti itu. Ini di sini di Kuitang, kakek saya Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habsyi di Kuitang sini sebelah PBNU. Beliau berilmu, belajar, berguru kepada ulama, begitu. Tapi yang paling dikenal dengan akhlak yang luar biasa. Hadal Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, itu beliau saya diceritakan dari ibu saya bahwasanya ayahnya beliau ini Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, beliau kedatangan tamu, dan tamunya ini termasuk orang yang benci kepada beliau dari ulama lainnya. Ketika itu tamu datang, beliau berdiri, disambut. Kemudian dia disambut, dipersilakan ceramah di mimbarnya. Udah gitu ceramahnya ngata-ngatain Habib Muhammad bin Ali, dikatain dengan cacian, dengan makian. Ibu saya yang di dalam ngedengar itu sampai nangis. Begitu bapak saya dimaki-maki. Udah ini tamu nggak tahu diri, dihormati, dipersilakan naik ke mimbar, malah mencaci maki tuan rumah. Udah selesai caci maki, turun dari mimbar tersebut, disambut. Terus kakek saya bilang apa di mimbar sambil megang speaker? Santum, jazakumullah khair, terima kasih. Dia memuji caciannya. Subhanallah, siapa yang nggak luluh dengan akhlak yang semacam ini, dengan keluhuran yang semacam ini. Dan ini metode dakwah yang kita saksikan dari guru-guru kita, dari ulama kita, dari para kiai kita dahulu seperti ini. Bersambung sanad ucapan mereka, sanad dakwah mereka terus leluhur demi leluhur. Sebagaimana dulu ada Imam Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Umar bin Idrus Al-Idrus. هذا الإمام الحبيب عمر بن عيدروس العيدروس صاحب من تلاميذ الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد سمت الدرار. Itu beliau dulu tuh di Masjid Jami' Karim ada pengajian yang dihadiri oleh para ulama. Ada satu ulama mau masuk ke masjid, lihat di tangga masjid di jalanan ada preman lagi duduk, dengan kemaksiatan, dengan gosip, dengan hal-hal yang nggak patut, yang nggak layak, dengan penodaan mereka terhadap syariat. Ketika itu melihat begitu, maka ulama ini marah dan berkata, kalian kurang ajar, nggak punya adab, majelis di dalam, kalian malah melakukan hal-hal yang nggak pantas di luar. Ini preman sama ulama caci maki. Siapa yang menang? Siapa yang lebih jago? Ya jagoan preman harusnya. Lebih jago preman. Dibilang begitu, dijawab, kamu jangan macam-macam ya, kamu banyak omong, kami pukulin. Mau masuk aja sono. Menang preman lah dalam hal begitu. Maka dia masuk ke dalam. Nggak lama kemudian datang Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus melewati jalan yang sama. Ngelihat itu orang lagi nongkrong dalam kemaksiatan mereka, Al-Habib ada mau masuk ke masjid. Maka dari jauh dia udah lepas sendalnya. Dikempit sendalnya di bawah lengannya. Kemudian dia ngasih salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, walafu, permisi, maafin saya mengganggu keadaan kalian, saya cuma numpang lewat, mau masuk ke masjid, maafin, afwan, walafu, masuk ke dalam. Itu orang saling tengok satu sama lain. Masya Allah, ya akhir Habib, ya akhir Sayyid, akhlaknya bagus banget.
ngelihat begitu. Bagaimana kalau kita ngikut majelis, duduk belakangnya dia sama-sama. Yuk, enak mukanya, enak caranya, enak omongannya. Gitu. Akhirnya mereka ikut ke majelis, itu melihat akhlak yang luhur tersebut. Di dalam beberapa keadaan, terkadang senyuman itu adalah tabligh, penyampaian yang mewakili Nabi Muhammad. Di dalam beberapa keadaan, kadang ketika kita diamnya kita, akhlaknya kita, kemudian juga irba'nya kita, memaafkan kita kepada orang, hadza huwal balagh. Balagh, penyampaian yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, balagh yang beliau sampaikan kan kita baca. Apa itu hadisnya Nabi Muhammad? Apa itu? Hadisnya termasuk dalam hadisnya Rasulullah adalah qaulun Nabi Muhammad wa fi'luhu wa iqraruh. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, termasuk igrarnya Rasulullah, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu perkara, itu pun juga adalah ilmu yang bisa dicerna, yang bisa dipetik di situ. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kan disebut dalam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, meninggal di Zabit sana, beliau bilang in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, in khusima yasmut wa la yujawib. Ini dakwahnya Nabi loh. Ini dakwahnya Nabi. Nabi kalau diganggu memaafkan, tidak membalas dalam pribadi beliau. Kalau dicaci maki, diprovokasi, khusim, diajak debat, diajak ribut, yaskut, yasmut, wala yujawib, diam tidak menjawab. Diamnya Nabi huwal balagh. Kemudian juga maafnya Nabi huwal balagh. Sikapnya Nabi Muhammad huwal balagh. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Gak berucap, gak berbuat kecuali hal-hal yang baik. Alhasil, kalau kita mau bicara tentang metode dakwahnya Nabi Muhammad SAW, demikian banyak. Di Bukhari, Rasulullah ngasih contoh. Dulu itu di kalangan Bani Israel ada satu penjahat udah membunuh 99 nyawa. Akhirnya dia timbul dalam hatinya pengen taubat. Tanya siapa orang yang paling alim di zaman ini? Maka dia bilang ada fulan, ustadz itu. Disamperin tuh ustadz, saya udah bunuh 99 nyawa. Kalau saya mau taubat masih bisa gak? Ustadz itu bilang, gak ada pintu taubat bagimu. Kamu di neraka gak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah ini ustadz, profesi ustadz mengajak, bukan menghakimi. Nah ini ustadznya ganti profesi. Dia menghakimi orang, kamu di neraka. Oke, neraka kayaknya punya bapak moyang dia. Kamu di neraka nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penjahat itu bilang, ya udahlah, kalau emang saya di neraka genapin 100 biar lengkap, dibunuh ustadznya. Ada di Bukhari. Setelah itu dia lanjut dalam kehidupannya, kemudian timbul lagi keinginan untuk bertaubat. Dia tanya, ada gak ustadz lain? Loh, ada ustadz yang paling alim di negeri ini, ketemu ustadz yang ahli khusyuk, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang, ya Ustaz, saya udah bunuh 100 nyawa. Masih bisa kalau saya mau tobat? Bisa. Begitu. Cuma dikasih solusi. Kamu tinggal di negeri-negeri penjahat. Keluar dari negeri tersebut. Begitu pindah ke negeri kaum salihin. Dan itu yang dia lakukan. Di sini syahid. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan di sini metode yang keliru dari penghakiman. Berubah profesi menghakimi. Dan itu yang benar, yang merangkul. Kita penjahat pun juga perlu dirangkul. Kita da'i Allah, ngajak orang kepada Allah. Ngajak siapa? Kita ngajak semua. Semua. Yang muslim, yang non-muslim, yang taat, yang maksiat, yang pejabat, yang rakyat, yang ustaz pun kita jaga. Semua kita ajak. Kita ngajak semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Jadi jangan merasa saya cuma ngajak kelompok ini, saya cuma ngajak kelompok itulah. Semuanya umat Nabi Muhammad. Yang pejabat umatnya Nabi Muhammad, yang rakyat biasa umatnya Nabi Muhammad, yang taat umatnya Nabi Muhammad, yang maksiat umatnya Nabi Muhammad, hatta yang kafir umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah berkewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Daripada umat tersebut. Kalau muslimin umatul ijabah, ini umatul dakwah. Semuanya umat Rasulullah SAW. Kita ngajak semua manusia. Dan kita mengajak dengan mau'izah, dengan uslub yang baik, dengan mau'izatul hasanah. Dengan cara yang diizinkan dalam syarat metode dakwah. Boleh metode apa aja, boleh selama metode itu dihalalkan di dalam syariat.
Silakan. Seperti metodenya Wali Songo. Pakai metode yang dihalalkan dalam syariat, silahkan terbuka. Jangan metode yang halal masih banyak. Metode yang sunnah banyak. Metode yang mubah banyak. Tapi masih mau pakai metode yang haram. Ini bagaimana? Bagaimana cerita? Saya mau membela agama. Tapi membela agama dengan menjadi orang yang fasik. Bagaimana bela agama? Saya mau masuk surga dan mau ngajak orang ke surga dengan saya menjadi orang fasik. Rasulullah bilang sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur wa la'nu ka qatlihi. Mencaci muslim lain adalah kefasikan. Dan menghalalkan pemerangan muslim lain ada kufur, menghalalkan darah muslim lain. Wa la'nuhu ka qatlihi, melaknat muslim lain itu sama seperti membunuh muslim tersebut. Dakwah dengan cara begini nggak bisa, tidak dibenarkan. Sama seperti orang, saya metode saya, yang hadir majelis saya, yang ikut dakwah saya kasih narkoba masing-masing 1 plastik. Mana boleh? Nggak bisa. Yang ikut jamaah saya boleh berzina. Ini kan dakwah buat narik orang ke jalan Allah. Bukan dengan cara begitu, itu cara yang diharamkan. Begitu juga dakwah dengan cacian, dengan makian, dengan provokasi, dengan ujaran-ujaran kebencian, ngajak muslim satu sama lain saling membunuh. Sungguh picik orang yang menganggap surga dengan menyembelih sesama muslim. Sungguh picik orang yang menganggap surga dengan menginjak-injak bangkai muslimin, dengan menginjak-injak bangkai manusia. Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya magala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Muslim yang membunuh seorang kafir dhimmi yang dilindungi dalam negara enggak bakal mencium aromanya surga. Gak bakal mencium aromanya surga. Apalagi membunuh sesama muslim. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya itu Syekh Abdullah bin Bayyah itu bilang at-takfir muqaddimatut tafjir. At-takfir muqaddimatut tafjir. Saling mengkafirkan sesama muslim itu adalah cikal bakal terorisme, meledakan bom. Waliyadzubillah. Itu awalnya mencaci, kemudian memaki, membedahkan, mensyirikkan, mengkafirkan orang beda pendapat. Kamu beda dengan saya, menentang saya berarti menentang semua ulama. Menentang saya berarti kamu menentang Nabi Muhammad. Menentang saya berarti kamu menentang Tuhan. Ya, kapan nanti jadi Tuhan? Gimana ceritanya itu? Tapi hendaknya seseorang meluaskan hatinya. Mau pakai metode apapun silahkan, tetapi dengan metode yang benar, yang diizinkan di dalam syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya turuq al-musila ilallah bi'adadi anfasil bashar, jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah Taala sejumlah tarikan nafas manusia. Terakhir itu dulu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa zamannya Harun ar-Rasyid. Ada satu ulama bilang, ya Harun, saya mau menasihati engkau, tapi sabar ya, omongan saya pedas, akar omongan saya. Maka Harun ar-Rasyid bilang, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim orang yang lebih mulia dari engkau kepada orang yang lebih jahat dari saya. Dan Allah berpesan, gula lahu qawlan layyina. Ucapkan ucapan yang lin, yang santun, yang lembut. Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun, lebih mulia dari ustaz kamu, dari kamu, kepada Fir'aun yang lebih jahat dari saya. Saya jahat, saya bejat, tapi nggak sejahat Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Jahatan Fir'aun. Terus dikirim manusia yang paling mulia kepada orang yang paling jahat. Terus Allah pesan, gula lahu gaulan layyina, ucapkan kepada dia ucapan yang lin, ucapan yang santun, ucapan yang luhur. Begitu. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu beliau bilang dialog dengan salah seorang yang radikal, yang hobinya ledakin bom, menghalalkan darah orang yang beda pendapat, begitu ke tempat-tempat maksiat diledakkan, bunuhin orang, begitu bahkan membunuh orang-orang kafir. Itu Sya'rawi dialog kepada dia, kamu ketika membunuh orang tersebut orang itu mati diledakkan bom, ya itu dan ketika dia mati masuk surga atau neraka? Orang-orang itu bilang neraka, sebab mereka dalam kemaksiatan. Maka Sya'rawi bilang, syaitan tujuannya masukin orang ke surga atau neraka? Nah, ya ke neraka, ya berarti kamu sama syaitan sama. Cuma kamu lebih hebat dari syaitan. Metode kamu instan. Syaitan masukkan orang ke neraka perlu bertahun-tahun. Tapi ini instan, langsung ledakin bom, neraka langsung. Bahwa ikhwan, sebagian sahabat kami, itu mereka bilang, bahwa saya orang yang metode dakwahnya kasar,
penuh cacian, penuh kematian. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya nggak kenal Islam dari orang macam begini. Kalau saya kenal Islam dari orang macam begini, nggak ada yang masuk Islam. Untung Indonesia kenal Islamnya dari Wali Songo. Dari Wali Songo. Bukan ngambil dakwahnya, cara dakwahnya bukan ngambil dari orang kasar. Beliau mengambil dakwahnya dari leluhur mereka. Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Salih Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sum'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Aradi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Magir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib wa bin Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab dan sanadnya mereka di dalam berdakwah. Ngomongnya mereka ngikutin ngomong leluhurnya sampai ke atas. Jadi nggak heran, makanya dakwanya santun, dakwanya lembut. Ajaran. Untung Indonesia kenal dakwah Islam dari Wali Songo. Untung Wali Songo datang duluan ke Indonesia. Kalau kita yang datang duluan, nggak ada yang mau masuk Islam. Nasallahu taufik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Insya Allah negara ini tetap aman, tetap damai. Jaga ini akhlaknya kita orang Indonesia, nggak ada duanya. Diakui di seluruh dunia. Semuanya atau guru-guru kita bilang nih, akhlaknya orang Indonesia nggak ditemukan di budaya-budaya dan di negeri-negeri yang lain. Nggak ada yang sesantun Indonesia. Nggak ada yang berakhlak seperti akhlaknya Indonesia. Masyarakat Indonesia ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Kebebasan kita gunakan dan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada negeri kita ini. Negeri ini udah aman, udah enak. Jaga baik-baik. Sebagaimana tadi Kiai Said Agil, beliau menjelaskan, ya kita ambil pelajaran dari negeri-negeri di sana, begitu, yang dirusak dengan ajakan-ajakan yang nggak jelas. Ayo kita bangkit, menuntut keadilan, buat 50 orang, buat 60 orang, begitu, yang terbunuh, yang rumah yang dihancurkan. Lihat di Suriah, berapa ratus ribu orang yang terbunuh. Keadilan apa? Ratusan ribu orang terbunuh, jutaan rumah hancur. Jutaan pengungsi lari ke negara-negara Eropa, minta suaka kepada orang-orang non-muslim. Kamu bilang ini memuliakan Islam? Berapa banyak muslimin yang tenggelam di lautan akibat ulah apa? Yang mengatasnamakan agama, menjual agama demi kepentingan pribadi dia. Berapa banyak coba? Semuanya yang terjadi konflik di mana namanya? Di Suriah, di Mesir, di Libya, di Irak, di mana-mana tempat. Muslim dengan Muslim. Muslim dengan Muslim. Ini yang nyembelih Muslim bilang Allahu Akbar, ini teriak Allahu Akbar. Allah yang mana yang ditakbirkan? Penistaan terhadap takbir. Hal yang semacam ini. Sama seperti orang buang air besar sambil takbiran. Nyembelih sesama Muslim sambil takbiran. Mencaci Muslim sambil takbiran. Ini penistaan terhadap din, terhadap agama. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga negeri kita. Ya, yang penting kita tetap akur, tetap kumpul. Para ulama, para asatidzah, para guru-guru bekerja sama bersinergi dengan aparat dan pemerintahan di dalam menjaga, mengamankan negeri ini. Dan Allah Ta'ala angkat bala musibah dan dijauhkan kita. Dan COVID-19 segera berakhir. Dan COVID lainnya juga segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berikan nikmat dan sempurnakan anugerahnya kepada kita sekalian. Jazakumullah khair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarrugna min ba'di tafarrugan ma'asuma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syadiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.